Mas Hek, ini masih nyambung nih dengan episode sebelumnya kan kita ngobrolin nih soal kelas menengah ya. Asik ya ngomong kelas menengah ya. Ngomongin dia lo kan sebenarnya ini gitu. Dan lu juga lu jangan ngeklaim lu. Calon kelas menengah. Nah, terus di dekat-dekat akhir selesai pembicaraan kita kan lu bilang sama gue kalau lu punya rumah, terus lu bisa ngebelanjain lu bayar KPR rumah di atas 2 juta itu artinya lu udah kelas menengah. Ya. Kan waktu kita bangun pertama tuh masyarakat tuh kan dibagi 5 kelompok ya Nin ya. Iya. Miskin. Dikit lagi miskin lebih dikit lah. Nah, miskin lebih dikit itu maksudnya vulnerable ya. Itu rentan miskin. Kemudian calon kelas menengah. Jangan kayak ngomong kayak bahasa seminar itu aspiring middle class kayak bahasa seminarnya itu kan. Terus kelas menengah. Nah, ini kelas menengah ini kan rata-rata tuh pengeluarannya ya itu 2 sampai 9,9 juta. Oke. Okay. Nah, itu kalau ya belanja lo itu di atas 2 juta, otomatis lo masuk kelas menengah. Tapi kalau 2 juta cuma 2.500.000, ya lo kalau kelas menengah senggol dikit lah. Maksudnya senggol dikit nyeblung lagi ke calon kelas menengah. Oh, oke. Gue langsung jatuh kelas ya? Jatuh kelas gitu, turun kelas. Nah, karakter kelas menengah ini sebenarnya Bank Dunia itu, idola lu tuh, itu menyebut tuh gini nih, kelas menengah itu sebenarnya tuh kemungkinan dia jadi orang miskin itu cuma 10%. Jadi sebenarnya kelas menengahnya itu adalah dia mengasumsikan kelas menengah itu adalah stabil. Sehingga kemungkinan dia jatuh menjadi miskin 10%. Ya iya sih. Sebenarnya. Kenapa? Karena kan kelas menengah ke bawahnya dulu calon kelas menengah, terus calon orang miskin baru beneran miskin kan. Ya kan dia harus turun ada 2 tingkat gitu kan. Ya memang kayak gitu. Nah, tapi gini yang perlu penting karakternya. Biasanya kalau orang masuk kelas menengah atau calon kelas menengah lah ya, itu belanjanya nih, itu dia tidak lagi kalau kita kan mayoritas masyarakat Indonesia rata-rata itu kalau menurut BPS itu kan belanjanya tuh bukan makanan. Jadi masih belanjanya adalah mayoritas digunakan untuk belanja makanan. Nah, kemudian sisanya ini dari 50%, katakan 55%, nah 45%-nya untuk belanja non makanan. Termasuk ya rumah kayak gitu-gitu. Nah, kelas menengah dibalik belanja non makanannya lebih besar ke warung kopi, kafe. Iya, gitu kan. Ya langganan ya streaming musik gitu ya, film. Betul. Nonton bioskop konser, tiap minggu gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi gue di episode kali ini gue spesifik mau dengerin Yeping lo soal perumahan nih. Perumahan? Karena kan baru-baru ini nih yang ya sekitar berapa bulan lah. Keputusan Tapera kan udah keluar. Terus berita kemarin juga siapa tuh? Ara, Menteri Perumahan dan Permukiman itu. Nah, Marwar Sirait. Iya. Nah, itu. Kenapa? Dia kan bilangnya mau mereview. Iya, betul direview. Tapi ada lagi beritanya setelahnya kan. Apa? Dia mau bangun rumah. Prabowo udah ngasih jatah buat Aguan ngebangun 3 juta rumah. Bukannya Prabowo itu. Siapa itu tuh? Ara bluffing. Ara bluffing itu bluffing aja. Iya, bahwa nggak semudah itulah. Ini negara jangan dikelola itu kayak pengelola tuh di kelompok pencapir atau kelompok arisan gitu. Lu aja di ketua arisan gitu. Enggak. Ini ada tata kelolanya gitu loh. Oke. Apalagi dia bilang itu dia mau membangun rumah, mau sumbang 2 juta hektar. Ya enggak gitu juga lah gitu. Ya itu kan dia kalau mau nyumbang, dia hibahkan dulu ke pemerintah lewat Kementerian Keuangan, dicatat gitu loh, Nin. Oke. Tapi soal Tapera lah. Iya, gue nanti gosip-gosipin orang ntar ya. Gue mau bicarain hajat hidup gue nih dan banyak kelas menengah lainnya nih soal Tapera nih. Iya. Kan keputusannya bakalan dipotong nih 3%. Ya 3% kan bukannya uang lo semua. Kalau lo kerja nih, lo kan cuma diambil cuma 2,5%. Iya. Yang 0,5% ya perusahaan gitu loh. Iya. Nah itu memang, tapi terus terang itu memberatkan nih. Emang? Jadi memang harus
Harus kita gimana ya? Nanti jangan-jangan gini, karena pengen dipaksa wajib, perpanjang SIM harus punya catatan sudah lunas Tapera. Nah, gue mau denger nih pendapat lo nih soal kebijakan itu gimana menurut lo? Adil nggak? Ya kalau menurut gue itu sangat sebenarnya nggak adil. Nggak adil buat orang kayak lo. Lo kan punya rumah. Gini loh. Terlepas misalnya katakanlah misalnya gitu ya. Ini misalnya nih, mohon maaf ya. Rumah lo tuh belum lunas gitu ya. Emang. Nah, itu tapi lu udah punya rumah nih. Gaji lu dipotong untuk Tapera. Nah, di dalam ketika kemudian lu udah lama kan begitu 1 tahun, lu boleh mengajukan rumah kan. Nah, lu itu bukan prioritas buat dapetin fasilitas itu. Nah, itu yang prioritas adalah orang-orang yang tidak punya rumah. Ini untuk rumah pertama. Jadi artinya orang kayak lu tuh kelas menengah itu kayak semacam naruh duit di lembaga investasi nih, yang dengan imbal hasilnya nggak jelas dan nggak bisa dievaluasi. Oh, berarti uang yang dikumpulin pemerintah dari masyarakat lewat Tapera ini itu nanti akan dikelola dananya? Loh iya, kan dipotong. Nah, mereka juga dipotong, duit dikumpulin nih ke BP Tapera. Nah, BP Tapera nanti dibantu bank kustodian, kemudian dia akan menunjuk manajer investasi. Dana ini kemudian dikembangkan. Bank kustodian itu apa? Ya, bank kustodian ini nanti bank yang mengadministrasikan ya investasinya itu. Jadi bank yang mengadministrasikan. Nah, kemudian dan mencatat ya. Nah, kemudian nanti diinvestasikan. Nah, oleh si manajer investasi ini. Iya, atas perintah dari ini tuh BP Tapera kan. Ini gue ngeri juga nih. Jangan-jangan nanti kayak Jiwasraya. Nah, kita udah banyak punya pengalaman buruk lah. Persis. Nah, kemudian nih duitnya udah ada nih, sudah kumpul nih. Nah, begitu udah kumpul, lo sebagai peserta Tapera sudah batas waktunya, kemudian lo mau mengajukan nih. Mau mengajukan, lo ngajuin kan ke bank yang ditunjuk, bank mitra. Katakanlah misalnya ya Bank BNI, Bank Danamon, Bank apalah misalnya ditunjuk Bank BCA. Karena lo mau ikut peserta Tapera, maka bank itu sebenarnya kalau lo nggak Tapera, lo bankable, artinya bisa dibiayai. Tapi karena lo mau ikut Tapera, oh Nina udah punya rumah, ini lo nggak prioritas. Nah, ditaruh di ini laci gitu ya. Kalau di laci ada 1, 2, 3, lo taruhnya di belakang. Nah, jadi bahkan di 3 laci ini nggak masuk gitu. Ada 12 juta nih backlog atau istilahnya itu apa kekurangan pasokan rumah. Ini dulu yang harus dipenuhi. Nah, itu persis yang mau gua tanya tuh dari penjelasan skema yang lo sampaikan tadi ya gitu. Gua termasuk nih dalam surveinya Kompas kan ada berapa 40-an lebih persen orang yang nggak setuju sama Tapera dan nggak mau ngejalanin skema Tapera, nggak mau bayar lah intinya, nggak mau dipotong gua. Gitu. Nah, tapi yang mau gua tanya sebenarnya tuh si Tapera ini kalau dari analisis lo itu menjawab nggak sih akar masalah perumahan atau kebutuhan perumahannya warga? Ngomong nanya kayak tamu aja lo. Tamu kan begitu dikit-dikit. Ini lukisan siapa gitu. Gue kan berharap lo bisa memberi jawaban. Enggak lah, gini nih, susah ya. Sebenarnya kan gini. Kan tadi lo udah cerita ada backlog itu apa? Betul, backlog itu kan 12 juta kebutuhan. Tapera itu tidak menjawab substansi persoalan kekurangan pasokan. Ya kekurangan masyarakat tidak punya rumah. Jadi sebenarnya gini, kan ada kesenjangan. Kalau gue pengen punya rumah, kesenjangannya adalah gue nggak mampu tuh membayar uang cicilan. Nah itu. Gue nggak mampu membayar uang muka. Persis. Gue nggak bankable, artinya gue nggak layak oleh bank. Kalau menurut bank gue nggak layak untuk dibiayai. Kan itu persoalannya. Bukan kemudian dia potong gaji, dipaksa dikumpulin pakai kemampuan gue sendiri. Orang kemampuan gue sendiri udah nggak bisa. Kalau pakai model Tapera kan duit lu diambil. Jadi yang didorong itu adalah kemampuan lu. Persoalannya bukan di lu nih, bukan di gua, bukan di masyarakat, tapi di sana tuh harga rumahnya. Nah, itu berarti sebenarnya intervensinya bisa dilakukan di situ toh? Di situ. Di rumahnya, harga rumahnya sama di proses di sininya. Diproses. Jadi bukan di kitanya. Lah gue kan nggak bisa naikin pendapatan gue kalau gue sebagai pekerja formal, kan tergantung bos gue, tergantung yang punya perusahaan. Betul. Nah, kalau menurut lo sebenarnya pemerintah punya
punya segala kapasitas nggak sih untuk intervensi di akar masalahnya tadi? Ya. Di harga perumahan lu bilang. Ini yang gue heranin, paling enggak tuh udah ada 5 sampai 6 sampai 7 yang sudah berjalan tuh fasilitas itu ya. Ada yang namanya misalnya ini ya KPR subsidi. Jadi yang disubsidi itu bunga. Seharusnya nih lo kredit bunga KPR dari bank X gitu ya. Itu bunganya misalnya 11%. Disubsidi oleh pemerintah 2% atau 3%, jadi tinggalnya 7% atau 8% misalnya gitu. Itu ada mekanisme itu. Ada FLPP namanya, fasilitas likuiditas pembiayaan pemerintah. Itu juga duit itu dititipkan oleh ke bank supaya lo bisa mengakses. Nah ini nih, itu banyak sekali nih. Jadi ada kredit, ada bantuan pembiayaan perumahan, jadi banyak lah. Sebenarnya udah punya. Udah jalan. Terus makanya ngapain si Tapera ini muncul? Gatel aja kali. Ya gatel aja tuh, maksudnya gini loh, ini ada potensi duit yang bisa dikeruk dari masyarakat untuk direinvest. Itu gue khawatir tuh kayak begitu tuh. Iya, soalnya tadi lo jelasin yang soal ada trauma Jiwasraya. Oh iya nih. Apalagi Taspen. Nah, masyarakat kan masih luka dengan perasaan yang kayak begitu. Sekarang duitnya lo sekarang gini lah, uang lo mau dipotong lagi sama Tapera, lo udah dipotong lagi sama BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan gitu. Belum lagi dipotong sama cicilan motor. Mending kalau motor baru, motor bekas. Banyak yang kayak begitu gitu loh. Kemudian mau dipotong lagi dengan Tapera gitu. Mau jadi apa negara tukang potong gaji orang gitu loh. Iya, ini pemerasan legal kah? Kalau gue nanyanya gitu. Iya. Itu loh, itu persoalan ini memang. Jadi fasilitas itu udah ada. Kenapa nggak itu dimaksimalkan sih? Itu dijalanin gitu ya. Tapera nanti aja deh gitu. Iya, jadi kayak banyak red flag-nya gitu ya. Kayak lo jelasin tadi yang kena wajib potongan kan semua kelas lah ibaratnya ya. Tapi penerimaan manfaatnya itu dibatasin. Iya. Terus kalau nggak bayar kena sanksi. Nah ini yang paling gue sebel nih. Iya. Kalau nggak mau bayar kelakuannya kena sanksi. Begitu. Makanya gue bilang pemerasan legal. Orang dulu kalau belum bayar BPJS nanti tidak boleh perpanjang SIM. Ya. Nanti kalau Tapera belum lunas tidak boleh menikah. Kan nggak bisa begitu nih. Jadi begitu lo ngajuin ke catatan sipil misalnya gitu ya, nanti ada kasihan tuh kelompok Gen Y ya, gitu mau menikah. Kamu belum bayar Tapera ya? Gen Z. Lo belum bayar Tapera ya? Nah Tapera ini kalau tadi pekerja formal itu kan cuma 2,5%. Kalau pekerja informal dan ini mayoritas itu langsung bayar 3%. Jadi kan gak ada yang menanggung. Gak ada yang menanggung ya? Dia langsung gak ada sharing bayar. Beban gitu ya? Gak ada. Jadi gak ada sharing the pain. Jadi gak ada tuh. Ya memang penderitaan ya. Kalau dipotong itu penderitaan. Emang. Begitu dia mau ngajuin, Anda belum bayar Tapera. Jadi tukang tagih tuh, penghulu. Iya. Nah jadi kalau menurut lo, kan oke lah Ara bilang mau review gitu ya. Apalagi hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah lah? Gunakan instrumen yang sudah ada. Instrumen yang sudah ada itu sangat bagus sebenarnya kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, istilahnya MBR. Ya. Kalau dia bujangan, maka dia itu penghasilannya itu kira-kira 7 juta. Tapi kalau dia sudah menikah, penghasilannya kira-kira 8 juta. Nah, orang inilah yang bisa dapat fasilitas MBR. Tapi kan tidak dipungut, duitnya tidak dipungut dari lo yang penghasilannya sudah di atas 10 juta atau 20 juta. Nah, kan nggak dipungut dari lo, kan fair dong. Yeah. Ini dari penerimaan negara. Tapi kalau Tapera, dari lo dipungut, dari gua dipungut, wajib. Kemudian dari orang yang gajinya 50 juta pun dipungut. Tapi untuk sementara nih yang dapat adalah orang-orang yang belum punya rumah, fasilitasnya gitu. Nah, ditentukan itu yang menjadi prioritas. Yeah. Itu kan berisi gimana? Pemerintah menyerahkan atau melempar tanggung jawabnya itu kepada masyarakat, kepada lo yang gajinya sudah pendapatannya 2 digit, kepada yang lain-lain juga begitu nih. Sementara begitu lo ngajuin rumah, maaf ya, nggak dulu ibu, nanti ada antriannya di belakang bu, belakang tembok maksudnya gitu. Itu kayak gitu deh. Gitu. Iya. Jadi itu nggak fair, sangat nggak fair buat orang yang sekarang sudah mulai mencicil rumah terutama gitu ya. Iya. Atau orang yang dengan penghasilannya dengan usaha keras dia
penghasilannya sudah dapat 2 digit misalnya gitu ya per bulan. Kasihan itu, dia harus bayar lagi dipotong. Nah itu tadi jangan-jangan lagi nanti ada razia. Bukan tanya selamat siang Pak, boleh lihat surat-surat SIM, STNK, terus Pak boleh lihat cicilan taperanya. Lah kan, Wah, udah nggak bener imajinasi lo. loh, iya. Tapi jangan sampai kejadian ya. Iya. Ya udahlah, marilah kita pantau dulu ya kebijakan ini ya. Kopi dulu. Teman-teman terima kasih udah menonton obrolan ini. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Emang pernah begitu?